Shalom, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang mempunyai judul Sikap Hidup dari Sudut Pandang Etika Kristen. Pendahuluan, perubahan zaman yang pesat telah memberikan dampak yang besar pada masyarakat pluralis perkotaan. Hal ini terlihat dalam perubahan-perubahan sikap hidup masyarakat yang semula sangat terikat dengan agama, budaya, sekarang telah beralih menjadi masyarakat yang sekuler dan tidak lagi berpedoman pada nilai dan moral agama. Sebab itu masyarakat pluralis perkotaan lebih menyukai perkara dan persoalan yang tadinya rumit dengan berbagai upacara dan tata keramanya telah berubah menjadi lebih menyukai persoalan itu menjadi hal yang praktis. Pasangan muda yang menikah akan lebih menyukai upacara yang sederhana daripada harus mengikuti upacara secara adat ataupun agama. Pesta dengan upaya adat biasanya akan memakan waktu seminggu, sedangkan memakai upacara pemberkatan gerejawi harus terlebih dahulu mengikuti pembinaan pranikah yang memakan waktu selama 3 bulan. Gambaran umum etika, secara khusus etika membicarakan tentang sikap hidup dipandang dari sudut etika Kristen adalah sebagai dasar untuk berpijak dan bertingkah laku yang sesuai dengan etika Kristen. Pembicaraannya etika di sini bukan dengan hakim yang menentukan salah benarnya suatu sikap hidup, tapi lebih menekankan pertimbangan secara moralitas sebagai orang Kristen. Franz Magnus Suseno mengatakan, dari perspektif Allah ada 3 hal yang dicatatkan tentang manusia. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah menurut citranya. 2, manusia telah berdosa. 3, manusia diselamatkan oleh kerahiman Allah. Makhluk ciptaan yang sempurna dalam bentuk, gambar, dan rupa Kristen karena menyerupai gambar dan rupa Allah. Tubuh manusia berkembang melalui suatu proses evolusi, tetapi pada suatu ketika Allah campur tangan dengan secara langsung menciptakan jiwa sehingga jadilah manusia. Pandangan para penganut evolusi, Ambang melihat manusia pada dasarnya adalah segolongan dengan vertebrata. Dengan demikian juga di kemudian hari manusia harus mengalami perubahan adalah juga bagian dari evolusi yang harus terjadi. Perubahan-perubahan yang perlahan dari yang paling sederhana sampai yang tertinggi seharusnya bukan hanya terjadi secara tubuh saja, tetapi juga secara totalitas kemanusiaannya. Perubahan yang berevolusi ini memberikan dampak pada sikap hidup masyarakat yang mengalami kemajemukan yang membingungkan, sehingga perubahan yang berevolusi sudah dianggap sebagai bagian yang terintegrasi dengan kemajuan zaman. Sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mengalami pemerkosaan moral ini, juga sedang terpengaruh dalam tindakan dan sikap hidupnya. Secara khusus jemaat yang tidak memiliki pegangan yang teguh pada prinsip etika yang alkitabiah, jemaat segera akan mengikuti pola hidup orang-orang yang duniawi yang sangat sekuler, dan ini terlihat secara nyata jemaat dalam kegiatan bergereja, baik dalam keputusan-keputusan yang diambil, kegiatan-kegiatan yang bersifat upacara sekalipun. Secara khusus bagi jemaat yang tinggal di tengah-tengah perkembangan dan perubahan akan kehilangan tempat berpijak, yaitu etika yang alkitabiah. Kekristenan yang tidak lagi berpijak pada etika Alkitab akan kehilangan harga diri, maka hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kehilangannya demikian sama juga dengan kehilangan identitas kemanusiaannya, sehingga kejahatan apapun berani dia lakukan dalam kehidupannya sebagai manusia. Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah mahkota ciptaan yang sempurna. Moral ataupun etika tidak lagi harus berdasarkan pada kebenaran Alkitab, tetapi pada apa yang diri katakan karena diri sudah menganggap diri sejajar dengan Allah. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia bercitra, berbudi luhur, namun sesungguhnya manusia telah melakukan citra dirinya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah menurut citranya. Terbentuknya sikap hidup yang tidak lagi berdiri di atas nilai yang sudah ditentukan dalam etika sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat terus berlangsung hingga kini. Nilai maupun gambaran etika yang sebenarnya telah hilang dalam masyarakat. Ibaratnya seperti di zaman hakim-hakim, umat Israel tidak lagi membaca dan mendengar Taurat Tuhan yang adalah pedoman kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Pengertian jemaat terhadap etika, secara khusus jemaat yang menulis gembalakan
kebanyakan orang Kristen yang berasal dari latar belakang bukan Kristen. Sedangkan kekristenan dengan pandangan etikanya berulah mereka pelajari, ketahui setelah percaya kepada Tuhan Yesus. Lagi pula lingkungannya kehidupan mereka berada dan selalu berhubungan dengan masyarakat Tionghoa yang masih memiliki cara berpikir dan bertindak yang sangat terikat dengan warisan nenek moyang, orang tua, adat, kebiasaan, budaya. Dasar pemikirannya mudah atau menghalalkan segala cara demi mencapainya tujuan masih harus membudayakan ketika sudah percaya Tuhan Yesus. Adanya pengertian kerohanian yang sangat berbau budaya Tionghoa ini telah pemahaman Alkitab. Ketika berdiskusi ataupun pada kesempatan lain, temanya diajukan selalu berbau budaya atau adat istiadat. Pertanyaan selalu berkaitan bagaimana harus bersikap antara masalah budaya dan imam Kristen. Di zaman ini, jika jemaat tidak berpedoman pada etika kekristenan yang berdasarkan pada pandangan Alkitab, sudah merupakan pandangan sehari-hari dalam kehidupan jemaat. Jemaat lebih meresapi oleh apa yang lazimnya disebut ada atau budaya daripada firman Tuhan. Beberapa pandangan etika Kristen, perjumpaan budaya, adat, kebiasaan dengan Injil tentu menimbulkan persoalan sendiri. Namun bagaimanapun juga jemaat Tuhan harusnya dibina, diberi pengertian dengan kehidupan kekristenan yang benar, yang bersandar dan berdasarkan pada Alkitab. Dengan adanya konsep yang benar, yang berdasarkan pada Alkitab, tentu kehidupannya sebagai orang Kristen akan berdiri di atas kepercayaan Kristen dan melakukan segalanya berdasar pandangan etika Alkitab. Hal ini dapat dilihat di berbagai gereja. Banyak penjabat gerejawi yang merasa dirinya memiliki jabatan, wewenang dalam mengatur dan menjalankan tugas pelayanan gerejawi, telah menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki selalu penjabat gerejawi. Sedangkan etika profesi sebagai pejabat gerejawi tetap melekat pada dirinya. Karena itu banyaknya keributan, pertengkaran yang menimbulkan sakit hati yang berakhir dengan perpecahan dalam gereja atau perpindahan hamba Tuhan. Inilah kebenaran yang merupakan produk zaman kebebasan tanpa kebenaran yang mutlak. Ada 3 unsur penting dalam menentukan tanggung jawab etika seseorang atas tindakannya. Pertama, unsur efektif termasuk bagian hakiki dari tindakannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Masalah etika ataupun moral yang dicerminkan bukan masalah sentimental, sebab etika atau moral berdasarkan kedalaman dan maksud tindakan seseorang. Perwujudan cinta kasih orang ke Kristen tidak hanya menggunakan kata atau perasaan sentimental. Cinta kasih seorang Kristen harus berupaya perbuatan nyata yang membuahkan kebaikan dari orang lain. Kedua, unsur pengetahuan adalah bagian penting yang menentukan kadar tanggung jawab seseorang dalam tindakan etika ataupun moral. Untuk pengetahuan ini mencakup perhatian, pertimbangan mendalam, dan masih dalam batas terkontrol. Ketiga, unsur kehendak ikut menentukan kadar tanggung jawab seseorang dalam perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini memberikan makna dan unifikasi kepada unsur-unsur lain dalam perbuatan. Unsur ini berasal dari alam diri dan bukan dari luar dari manusia. Jelas dengan adanya sisa-sisa pandangan yang demikian dalam diri jemaat, maka untuk memberikan pengertian ajakan yang sesuai ajaran etika Kristen jadi sulit. Tentu bukan maksudnya menolak atau meragukan kuasa firman Tuhan. Jemaat yang masih memiliki pengertian memudahkan atau menghalalkan semua cara akan sangat berani melakukan apa yang asal menguntungkan dirinya atau pribadinya, dan urusan selalu dapat diselesaikan di kemudian hari. Pendapat dan sudut pandang Alkitab. Penulis Alkitab telah berlalu 1000 tahun, namun sebagai orang yang percaya Alkitab adalah firman Allah, wujud yang tertulis pernyataan Allah, yang di dalamnya sangat diyakini adalah seluruh kebenaran Tuhan yang difirmankan pada manusia. Di dalam Alkitab berisi seluruh pengajaran kebenaran-kebenaran yang masih sangat relevan untuk dilakukan dalam bermasyarakat di semua saja di dunia ini. Allah orang Kristen itu Maha Tahu, kudus, penuh kasih, dan berkemurahan, serta Maha Kuasa. Karena Allah orang Kristen itu Maha Tahu, maka Allah mengetahui segala sesuatu yang tentang kebutuhan manusia. Karena Ia kudus, maka Ia tidak dapat memaafkan dosa manusia secara sembarangan saja serta bersekutu. Maka Ia dapat saja tergerak hatinya untuk mencari serta memperlakukan sebuah rencana keselamatan
Karena Allah orang Kristen itu maha kuasa, maka ia bukan saja mampu menyatakan dirinya, tetapi ia pasti juga mampu menyuruh ditulisnya semua pernyataan dirinya yang diperlukan untuk mengalami keselamatan. Namun sebagai orang Kristen yang mengerti dengan apa yang Alkitab katakan tentang kesalahan atau keperbuatan dosa, tidaklah dapat menerima pandangan etika dan moral yang memiliki sebab akan merusak struktur masyarakat yang sudah tertata baik. Dari Perjanjian Lama, pandangan etika dan moral dalam Perjanjian Lama dengan tegas menolak semua perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah dikatakan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, baik dalam Taurat, kitab puisi maupun kitab nabi-nabi, sebab tidak sesuai dengan kebenaran yang disabdakan Tuhan kepada umatnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perundang-undangan, Allah ingin menertibkan mengatur hidup peradilan Israel di bidang pendata, keagamaan, dan pidana sesuai dengan kekudusan yang diperlakukan untuk memelihara hubungan konfonen dengan Allah. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang tidak akan luntur oleh perubahan etika dan moral zaman, karena kebenaran Allah merupakan pernyataan moral Allah, dan dari kebenaran firman Allah ini dia menginginkan umatnya dapat hidup dengan etika dan moral Allah, bahkan menerjemahkannya sebagai pola hidup yang sesuai dengan panggilan Allah bagi umatnya. Perjanjian Baru, para penulis Perjanjian Baru melihat manusia secara umum adalah manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah rusak dan tidak dapat melakukan yang baik, dan khususnya yang berkenan kepada Allah. Demikian juga nilai perbuatannya sama sekali tidak memberikan apapun untuk mengubah kelakuannya di hadapan Allah, apalagi memberi nilai keselamatan kekal. Oleh karena itu, pandangan etika Perjanjian Baru tidak berdasarkan pada perbuatan atau melakukan hukum Taurat, tetapi mengalami kelahiran baru. Perubahan yang datang dari keyakinan kepada penebusan Yesus Kristus. Pandangan etika dalam Perjanjian Baru adalah sangat jelas. Manusia dalam keberdosaannya tidaklah memungkinkannya untuk melakukan sesuatu yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 7 ayat 17-20. Sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat, sekalipun dalam bentuk yang masyarakat yang pluralis, manusia harus dapat hidup saling tolong-menolong, dan sebab ciri kemanusiaan adalah saling tolong-menolong dalam hidupnya. Menolong sesama adalah perbuatan yang seharusnya ia lakukan sebagai manusia. Jika ciri ini sudah tidak ada lagi, manusia tidak disebut lagi sebagai makhluk sosial. Semulanya, pandangan dan pengajaran etika yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini memiliki nilai yang lebih utama dan tinggi melebihi segala pengajaran etika yang ada. Karena itu, dalam pandangan-pandangan Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidaklah mungkin ada ayat atau bagian yang mendukung ajaran yang bersifat memudahkan permasalahan untuk membenarkan diri. Alkitab berkata secara jujur apa yang salah disebut sebagai kesalahan. Tidak pernah memberikan jalan tengah yang memudahkan persoalan yang salah. Dosa adalah tetap dosa. Dalam pengajaran etika Alkitab di gereja, pengajaran etika dalam gereja adalah bagian yang integral dengan pengajaran doktrin di dalam pengajaran gereja. Pengajaran doktrinal di gereja. Secara khusus biasanya gereja memberikan pengajaran yang bersifat doktrinal hanya pada saat adanya kelas katekisasi. Setelah itu jemaat dianggap sudah sangat memadai mengenalannya terhadap doktrin yang diajarkan oleh gereja, sehingga memiliki dasar yang kuat untuk berpijak dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran gereja yang berdasarkan Alkitab. Kebenaran mutlak hanya ada dalam Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.